Alia kepikiran dengan perkataan Pak Erik. Kalau tidak baik, Alia terus-terusan menutupi kebohongan. Dan Pak Erik pun pernah berkata kepada Alia, kalau suatu saat nanti Mario tahu sebenarnya kamu itu siapa, apakah akan masih menerima kamu? Dan bahkan sebelumnya, Mario udah pernah meninggalkan kamu pas waktu akad nikah. Apakah akan terjadi lagi hal yang sama setelah Mario tahu kamu itu sebenarnya siapa? Dan hingga akhirnya Alia menuliskan surat untuk Mario dengan harapan Mario mau membaca surat ini dan tahu tentang masa lalunya Alia. Lalu Mario pun menemui Alia yang sedang duduk termenung di kamar, dan Mario pun melihat sepertinya Alia sedang ada yang lagi dipikirin. Dan Alia pun langsung memberikan surat untuk Mario agar Mario mau menerima dan membaca surat ini. Namun Mario menolak dan ingin merusak surat itu karena Mario beranggapan kalau dirinya udah yakin dan nerima apapun masa lalunya Alia. Namun Alia terus membujuk Mario agar mau membacanya dan mau menyimpan surat ini. Tapi Alia memohon jangan sampai Mario merusaknya, karena ini adalah bukti tentang Alia yang sebenarnya. Dan Alia pun berharap kalau suatu saat nanti Mario mau membaca surat ini. Di sisi lain, Pak Erik mendapat laporan dari anak buahnya bahwa orang tuanya Alia ada di Bromo dan mengunjungi makam orang tua kandung Alia. Dan Pak Erik pun meminta kepada anak buahnya agar selalu mengawasi pergerakan Ibu Dewi. Dan Pak Erik pun berencana ingin menceritakan ini semua kepada Alia kalau Ibu Dewi udah mulai curiga terhadap Alia. Dan bahkan Ibu Dewi sampai datang ke Bromo. Namun untuk saat ini Erik menyadari kalau Alia sulit untuk ditemui dan akan mencari waktu yang tepat untuk memberitahukan ini semua ke Alia. Sementara itu, Ibu Dewi bertemu dengan Alia di rumah Mario dan menanyakan kepada Alia, apakah akhir-akhir ini Alia bertemu dengan orang baru yang kamu tidak kenal atau yang wajahnya mirip dengan kamu. Dan Alia pun seketika gugup mendengar perkataan Ibu Dewi itu, kalau Alia sebenarnya tahu kalau yang mirip wajah Alia adalah Alisa. Dan Ibu Dewi pun mulai curiga terhadap Alia, seperti ada yang Alia tutupin dari Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi pun akan terus menggali informasi tentang keberadaan saudara Alia yang saat ini ada di Jakarta. Dan Ibu Dewi pun langsung pamit pulang kepada Alia. Namun Ibu Neneng pun rupanya mendengarkan pembicaraan Ibu Dewi dan Alia. Lalu Ibu Neneng pun memberitahukannya ke Alisa kalau Ibu Dewi datang menemui Alia dan menanyakan kepada Alia soal orang yang wajahnya mirip dengan Alia. Namun menurut Felix ini berita bagus dan tidak lama lagi semuanya akan tahu sendiri siapa sebenarnya Alia. Di sisi lain, Soraya berbicara terhadap Mario atas kecurigaan Soraya kepada Alia kalau semenjak Alia kembali tinggal di rumah ini, kejadian aneh pun seringkali terjadi hingga membuat kedua anaknya
hampir celaka. Namun Mario membantah tuduhan Soraya itu terhadap Alia kalau itu semua tidak benar. Dan Mario pun menyarankan kepada Soraya, jangan sampai perkataan kamu ini didengar oleh Alia. Dan Mario pun tidak mau kalau Alia marah terhadap Soraya dengan tuduhannya itu. Namun di satu sisi, Arya datang di rumah Mario untuk menemui Alia dan berkata kepada Alia, kenapa kamu bersikeras ikut campurin urusan keluarga Arya dan Amara? Namun Alia pun berkata kepada Arya kalau Alia tidak tega atas sikap Arya yang memperlakukan Amara seperti itu, yang tengah hamil anak kamu. Namun tiba-tiba Soraya melihat Alia sedang berduaan dengan Arya. Lalu Soraya pun menemui Mario di kamar untuk melihat seseorang yang sedang bersama Alia. Lalu Soraya pun langsung mengajak Mario untuk melihat semua ini, kalau Alia sedang bersama dengan Arya. Lalu Mario pastinya akan kecewa dengan Alia yang udah berani bertemu dengan Arya di belakang Mario. Di sisi lain, Alisa merencanakan sesuatu dengan menemui rumah orang tuanya Alia. Lalu Ibu Dewi pun melihatnya dan berusaha menangkap orang itu. Namun Alisa berusaha lari dan meninggalkan surat yang akhirnya dibaca oleh Ibu Dewi. Dan Ibu Dewi pun mengatakan kalau ada orang yang ingin membongkar masa lalunya Alia, dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Tertawan Hati yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.